Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih pada Pak Anwar Solihin yang telah membacakan zikir pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan lain sepanjang hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala mara bahaya. Bapak Ibu sekalian, jemaah ngasub, kita melanjutkan ngaji kita, ngaji bareng Iqra'ul Quran, terjemah Quran kata per kata. Insya Allah hari ini masih melanjutkan dalam surat At-Taubah ayat 102. Ini adalah tentang orang-orang munafik atau orang-orang yang bertaubat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon diberikan keridhaan atas niat dan ikhtiar kita. Kita mohon dimudahkan pemahaman kita, ditambah ilmu kita, serta menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa taat beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Syuaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarak ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi sunnatihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, berkahnya, karunia-Nya, fadlnya, maka kita alhamdulillah dibangunkan subuh ini dalam keadaan yang terbaik. Badan alhamdulillah dalam keadaan sehat, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, hidung mencium, dan semua dalam keadaan yang terbaik. Begitu pula dalam keadaan rohaniah kita terbaik, yakni di mana pikiran kita terasa tenang, dada terasa lapang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kalimat tauhid yang tentunya tidak bisa kita sebut satu persatu. Maka semua kenikmatan ini senantiasa kita syukuri dengan melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa dengan kalimat tahmid ini Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah tambahkan, dan kita termasuk kategori hamba-hamba yang mudah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Salam selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkah beliau, sunnah-sunnah beliau, qauliyah, fi'liyah, taqririyah, sifat khulqiyah dan khuluqiyah yang mampu kita laksanakan. Baik. Wa ibu rahimakumullah, melanjutkan ngaji subuh kita di mana hari ini insyaallah kita masuk di 102 yang sebelumnya surat At-Taubah 101. Di mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melalui yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum san'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Pada ayat 100 Allah paparkan kepada kita, yakni terkait tentang orang-orang muhajirin dan ansor yang mereka termasuk kelompok golongan yang pertama. Dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka, walladzina taba'u
Ta'ala. Dan Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keadaan mereka khalidin, yakni abadi di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, demikianlah kemenangan yang amat sangat besar. Sedangkan ada di antara orang Arab Badui, Badui, Arab, itu mereka munafik. Dan juga ahli Madinah yang tinggal di Madinah. Hadorinya juga ada yang munafik. Yang maradu ala nifak, yang mereka sentiasa terus-menerus keterlaluan akan kemunafikannya. Yang mana engkau, wahai Rasulullah, tidak mengetahui mereka, tapi kami Allah SWT mengetahui akan hal tersebut. Terus sanu'adzibuhum marrataini, maka kami akan azab mereka 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Summa yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian kami akan kembalikan ke azab yang sangat pedih. Kemarin disebutkan marratain itu apa? Banyak pendapat yang diungkapkan. Ada yang menyatakan masyhur, yakni pertama dikubur udah dipukuli. Terus yang kedua, yang pertama di dunia qital, yang kedua adalah kubur di barzakh. Dan gitu. Baik, kita masuk pada ayat 102. Silakan yang membacakan surat At-Taubah ayat 102. Bu Azizah, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a 'asallahu ay yatuba 'alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna, dan sedangkan yang lain-lain, orang-orang lain, akharun yaitu orang-orang lain. I'tarafu, mereka mengaku, bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Ada sebagian kelompok yang mereka mengakui akan dosa-dosa mereka. Yang mana mereka ini khalatu, mencampurkan amalan salihah, yaitu amal-amal soleh, wa akhara, dan yang lain sayyi'ah, dengan amal-amal buruk. Jadi amal baik dicampurkan dengan amal yang buruk. Mereka menyampur-nyampurkan, mencampur baurkan, kan gitu. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Terus asallahu ayyatuba 'alaihim. Asallahu, semoga Allah SWT ayyatuba 'alaihim, yaitu menerima tobat mereka. Semoga Allah menerima tobat orang-orang yang mengaku dosa, yang mereka mencampur baurkan antara amal-amal soleh dengan amal-amal buruk. Innallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim, adalah Maha yang Ghafur, banyak sekali akan pengampunannya. Rahim, yang Maha kasih sayangnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna, al-wawu 'atifatun, sebagai 'atifah. Akharuna yakni ismun ma'tufun ala munafiqun, yakni kelompok sebagian dari munafik yang ada di atas. Fil ayah al-karimah sabiqah, yakni ayat yang di atas. Wa jumlatu i'tarafu sifah, sedangkan i'tarafu sifat untuk akharun. Jadi sebagian yang lain dari orang munafik pas posisi di perang Tabuk itu yang ngaku dengan dosa mereka. Ai akharuna mubtada wa khabaruhu jumlah khalatu. Sedangkan khabarnya yaitu khalatu. Kalau ini sebagai mubtada'nya terus dibilang khalatu, inilah yang menjadi khabarnya, jumlah khalatu. Sedangkan i'tarafu sifat untuk akharun bidzunubim ya sama, tertaklek pada i'tarafu. Seperti itu. Baik. I'tarafu fi'lan madin mabni 'ala taqul jama' fa'il. Pelakunya adalah hum, mereka. Wal jumlah laha wajhani. Dan jumlah ini bisa
lihat dengan dua aspek wajhani. I'rabayani. Dua i'rab. Kama sabaqo, sebagaimana yang disebutkan di depan, yaitu bisa menjadi sifat atau posisinya dia menjadi khabar untuk awal, mubtada untuk akhir. Bidunubihim, dengan dosa mereka, dzanbun, dzanbani, dzunubun. Jamak dari dzanbun, dzunub. Bi harful jar, dzunub majrur, muta'alliqun bi i'tarafu, wa hum ay dhamir muttasil. Fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Dzunub. Bi harful jar, dzunub itu majrur dan dia menjadi mudhaf. Himnya mudhaf ilaih. Wa i'tarafu bi dzunubihim ay lam ya'tadiru. Man takhallafa min takhallufihim, min takhallufihim bil ma'adhiril kadhibah ka ghairihim. Ya, yang mereka lima ya'tadiru, bukan lam, tapi maaf, lima ya'tadiru, sebagaimana yang mereka iktidarkan. Min takhallufihim, dari takhalluf mereka, dari tidak ikut perang mereka, bil ma'adhiri, dengan udur-udur al-kadhibah, yang dusta, udur-udur yang dusta, udur-udur yang bohong. Qaghirihim, atau semisal dengan mereka atau yang lainnya. Walakin i'tarafu ala anfusihim bi annahum ba'isa atau bi'sa ma fa'alu. Bi annahum bi'sa ma fa'alu. Mereka mengakui atas diri mereka sendiri sesungguhnya mereka melakukan perbuatan yang amat buruk. Bi'sa ma fa'alu, yaitu betapa buruknya yang mereka lakukan. Maka muzammimina nadimin, mutadammimina nadimin. Mereka tadammum. Apa itu? DP itu apa? Maksudnya orang kalau Kiai Jawa kuno itu mutadammin DP. Nah, nadimina, mereka nadimin. Nadimin itu apa? Nadimin dibilangnya yakni yandam. Yandam itu menyesal. Gitu. Jadi mereka nyesal, benar-benar menghadap pada Allah dalam keadaan yo ngaku, iktiraf, kan gitu. Khalatu ay fi'lun madin. Khalatu. Wawal jamaah fa'il. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabar mubtada dari akhir. Mereka mencampurkan amalan salih, amal maf'ul bih mansub wal mubtada fathah. Salihan sifat untuk amal, maka mansub karena amalnya mansub, salihan mansub. Wa alamatun fat wal amal as-salih al-khuruju ilal jihad. Itu apa? Yakni amal sahih ini khuruj ilal jihad, yaitu keluar untuk pergi jihad, ngikutin Rasul. Wa akhara, dan yang lain al-wawatif akhara sema'atuf ala amalan sayyi'a. Jadi amal baik dicampur dengan buruk. Sifat mansubah wa alamatu nasbiha fathah. Wal amal sayyi at-takhalluf anil jihad. Jadi kalau amal soleh disebutkan oleh Syekh Sulaiman di sini, itu adalah khuruj ilal jihad, keluar untuk jihad. Yang satu lagi amal sayyi itu apa? Takhalluf anil jihad, yaitu takhalluf, tidak ikut, duduk-duduk anil jihad, terkait tentang jihad. Mereka enggak mau di situ. Maka asa fi'lun madin jamid mabni al-fathi al-muqaddar wa huwa min af'alil muqarabah, yaitu semoga saja muqarabah. Itu muqarabah. Muqarabah itu maksudnya apa? Berharap semoga saja. Yaitu ala menunjukkan akan roja, itu suatu pengharapan. Allahu yakni lafzul jalal ism dari asa marfu'un bil dhammah. Ayyatuba an harfun nasbin mabni ala sukun, yatuba ay fi'lun mudhari' mansub. Bi'an wal fa'il huwa mustatar, yaitu Allah. Wal jumlah fi mahalli nasbin khabar dari asa. Wal jumlah min asa wa ismiha wa khabariha istinafiyatun, sebagai pembuka. Alaihim ay ala harful jar majrur him. Muta'alliqun bi yatubu, tertalik dari yatub. Innallaha, sungguhnya Allah, inna harfu taukid wa nasb mabni al-fathi. Allah lafdzul jalah mansub, isim dari inna bil fathah. Ghafurur rahim khabar dari inna, wal jumlah istinafiyah dalatun ala ta'lil, menyatakan akan ta'lil. Rahim ay khabar sanin, khabar yang kedua untuk Allah. Untuk inna, mohon maaf, untuk inna marfu'un bi dhammah, dia dalam kondisi rafa dengan dhammah. Innallaha ghafurur rahim. Baik. Silakan dilanjutkan ayat 103. Pak Yahya Latif bisa membacakan surat At-Taubah 103.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ayo, sadaqal ladzim, barakallahu fiik, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Khudz ambillah min amwalihim dari harta mereka sodakotan, yaitu zakat. Ambillah dari harta mereka sodakotan, yakni zakat. Maka kalimat sodakoh itu yang umum. Dan di sini dimasukkan sodakoh adalah zakatnya. Ambillah dari harta mereka, yakni zakatnya. Dengan zakat ini, tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan menjernihkan, menumbuhkan, biha, dengan sodakoh tadi. Wasalli alaihim, kemudian doakanlah alaihim, terhadap mereka yang bayar zakat tadi. Inna sholataka sakanul, sesungguhnya doa kamu itu, sholataka tadi, itu sakanul lahum, menjadi ketentraman bagi mereka. Sakanun itu artinya tentram. Jadi sakanul lahum itu artinya adalah ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah dialah sami', maha yang mendengar, alim, maha yang mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketentuan tentang zakat. Artinya kalau zakat harta lebih baik dikeluarkan kepada lembaga resmi negara. Kalau untuk zakat-zakat fitrah itu paling utama untuk dibayarkan langsung dari tangan orang yang mengeluarkan. Itu. Jadi ketentuan memang kayak gitu. Kalau zakat harta, mal, itu kepada Baitul Mal. Ya hari ini yang terdaftar secara resmi di negara, biar pengelolaannya secara masif. Tapi kalau untuk harta-harta, untuk posisi zakat fitrah, zakat badan, maka dia langsung lebih utama. Kan gitu. Khudz ambillah. Siapa yang mengambil? Yo pemerintah. Yo orang yang punya otoritas, kekuasaan. Min amwalihim, dari harta mereka, sedekah. Dan gitu. Khudz fi'lul amr. Mabni ala sukun, mabni dengan sukun. Wa fa'iluhu mustaqil takdiru anta. Yaitu engkau. Siapa? Yaitu Rasulullah. Yang ketiga itu sebagai pemimpin. Wal jumlah istinafiyah. Min amwalihim min harful jar mabni ala sukun, amwalihim ismun majrur. Bil kasrah dari min. Karena ada min ya amwalihim. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi khudz. Au bi makhdhuf hal min sadaqah. Sesuatu yang terhadap dari halnya sedekah. Karena sifatan laha, dia menjadi sifat. Khudz sedaqatan min amwalihim. Khudz ambillah sedaqatan, yakni zakat, min amwalihim, dari harta mereka. Yang maksudnya harta ini sudah sampai haul sama nisab. Wa hum ay dhamir muttasil mudhaf ilaih. Sedaqatan maf'ul bih mansubun wa alamatun nasb fathah. Khudz sadaqatan min amwalihim. Dan gitu. Tutahhiruhum, dengan zakat ini, maka tutahhir fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu hiya ya'udu 'ala sadaqah, kembali kepada sedekah. Wal jumlah fi mahalli nasbin, dalam kondisi nasab, sifat untuk sedekah. Sedekah yang dia bisa mensucikan, mentahhirkan. Hum tutahhiruhum. Wa tuzakkihim wa fa'ilu hiya ay sadaqah. Wa hum maf'ulun bih. Wal jumlah ma'tufatan ala tutahhirum fi mahalli nasbin, dalam kondisi nasab. Nanti ada footnote, kita baca. Tutahhiruhum ayyakun al-khitabu li Rasulillah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ay al-fa'il anta
wal jumlah fi mahalli nasbin hal wa saibuhu fa'il. Khud. Oh bisa. Tutahirum itu apa? Dengan engkau mengambil zakat mereka wahai Rasulullah, itu bisa juga dibilangnya engkau mensucikan mereka. Yaitu ya bisa juga. Tapi kalau syur itu tapi wasalli wafa dan doakanlah mereka. Tuzakki tazkiyah mubalaghah fit tadhhir. Apa itu tazkiyah? Adalah mubalaghah, sesuatu yang lebih mubalaghah. Fit tadhhiri dalam pensucian, wa ziyadah fi dan nambah dari harta tersebut. Bima'na ima wal barakah fil mal, yaitu inma itu apa? Menumbuhkan wal barakah dan juga keberkahan fil mal dalam harta. Makanya namanya zakat bukan ngurang, zakat itu nambah. Mensucikan harta yang dimiliki, membersihkan apa-apa yang ada, dan akhirnya dia jernih, bernutrisi, barokah, tumbuh kembang untuk apa yang dikonsumsi, itu gitu. Alaihi ma'jar majum mutalikun bi salli. Inna salataka inna harfu taukid wa nasbi mabni al-fathi. Salataka salat yani inna isim dari inna wal kafu mudhaf ilaih. Sakanun khabar dari inna wal jumlah istinafiyah lit ta'lil. Untuk lit ta'lil sebagai sebab. Sebab salat kalian, sebab doa kalian itu menjadi sakanul lahu. Jar majum mutalikun bi makhdhuf sifat lisakan. Wallahi lafdzul al-wawu istinafiyah, Allah lafdzul jalalah. Mubtada. Sami'un khabar marfu' bid-dhammah wal jumlah istinafiyah. Alimun khabar sanin marfu' wa alamatun raf'ihi ad-dhammah. Alamat raf'nya dhammah. Kita baca footnote 1 ini. Ada apa ini? Wa shalli alaihim a'tif alaihim bid-du'a. Oke. Wa bid-du'a'i lahum wa tarham. Wasunnah an yad'a al-mutasaddiq li sahibi as-sadaqah idza akhadhaha. Wa al-Imam Asy-Syafi'i ahabbu an yaqula al-wali 'inda akhdhi as-sadaqah ajazakallahu fima a'taita wa ja'alahu tahuran wa baraka laka fima abqaita. Ay sakallahu ay yaskununa ilaihi wa tatma'innu qulubuhum bi anna Allah ta'ala qad taba alaihim. Wasakan bermakna maskunun ilaiha lidzalika lam yu'nas. Dibilang gini. Maksud wasalli alaihim a'tif alaihim. Maksudnya apa? Pas mereka sudah selesai membayar, langsung doakan mereka. Watarham dan akhirnya berkasih sayanglah dengan orang yang membayar zakat ini. Sedangkan as-sunnah merupakan satu kesunahan untuk mendoakan bagi orang yang menerima sedekah, menerima zakat dari orang yang mengeluarkan zakat, idza akhadha ketika mengambil zakat tersebut. Imam Syafi'i menerangkan satu doa yang beliau sangat cintai atau sangat sukai ketika seorang wali yaitu penguasa atau otoritatif, lembaga otoritatif, ketika mengambil zakat, apa yang dibilang? Ajazakallahu fima a'taita. Semoga Allah melimpahkan, mencurahkan, memberikan ganjaran dari apa-apa yang kau berikan. Dan menjadikannya sebagai tahuran pensuci atas dirimu. Wa barakalaka dan Allah memberkahi engkau, keberkahan terhadap dirimu. Fima abqaita apa-apa yang tersisa pada dirimu. Makanya kalau zakat itu kan di situ doanya ajazakallahu fima a'taita. Wa ja'alahu wa barakalaka fima abqaita. Masalah yaskununa ilaihi, maka kalian mendapat ketentraman jiwa, ketenangan. Wa tatma'innu qulubum dan hatinya terasa nyaman, tentram. Bian Allah qad taba alaihim, sungguhnya Allah telah menerima taubat-taubat mereka. Wasakan maskunun ilaiha lidzalika lam yu'nas. Karena orang bisa tenang, ya tidak terganggu, tidak gelisah kan gitu posisinya. Wallahu a'lam. Oke. Apa kita tambah satu cukup satu ayat lagi Ustaz. Ya, silakan Pak
Burhanuddin Effendi bisa membacakan surat At-Taubah 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Alam ya'lam, apakah mereka lam ya'lam, belum mengetahui, tidaklah mereka mengetahui. Annallah, sungguhnya Allah, huwa yaqbal, dia menerima at-taubah, yaitu taubat dari ibadi, dari hambanya. Wa ya'khudus shadaqat, dan dialah Allah SWT ya'khudus shadaqat, yaitu menerima, mengambil dari sedekah, dari zakat. Karena Allah memang perintahkan untuk mengambil zakat. Wa anallahu wa tawwabur, sungguhnya dialah Allah maha yang tawab, maha yang rahim, maha yang amat sangat menerima taubat, ar-rahim, yang juga maha penyayang. Begitu. Sunahim alam al-hamzah listinafiyah at-taqriri, yaitu untuk hamzah istifham, hamzah untuk menanyakan, tapi menanyakan untuk takriri, untuk menyatakan satu ketetapan. Lam alam, lamnya harfu nafyin wa jazmin qalbin. Tidakkah mereka mengetahui, kan gitu. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, kan gitu. Apakah mereka enggak tahu gitu. Fi'lun mudhari' wa wal jam'a fa'il wal jumlah istinafiyah. Ya'lamu. Anallah, anna harfu takkid wa nasbun min al-fathi. Allah lafdzul jalalah, isim dari anna, mansubun bil fathah. Huwa yaqbal, huwa yakni dhamir munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Allah huwa yaqbal. Nanti kita sebutkan footnote nomor 2 ini. Yaqbalu jumlah fi mahalli raf'in khabar dari huwa, wal jumlah fi mahalli raf'in khabar dari anna. Wa anna wa ismu khabaruha fi ta'wil masdar fi mahalli nasbin sadda maf'uli ya'lamu. Sedangkan posisi anna, isim dan khabarnya annallahu wa yaqbalu, itu dibilang apa? Fi ta'wili masdar fi mahalli nasbin, dalam kondisi nasab sadda maf'ulin. Dia menutupi, yakni masadda maf'ula ini, dua maf'ul yang ada dalam ya'lam. Karena ya'lamu dia memerlukan dua maf'ul, dua maf'ul. Jadi alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata, kan gitu. Dibilangnya dua maf'ul, masadda maf'ul ini. Atau bata maf'ul bih liyaqbal, ay mansubun bil fathah, an ibadi, ana harfu jarin mabna ala sukun, ibadi ya ibad. Ism majrur bil kasr wal jar majrur muta'alliqun bi yaqbal, wal ha' dhamir muttasil mabniun ala kasri fi mahalli jar mudhaf ilaih. An ibadi, an ibadi, an harful jar, ibadi majrur, dia menjadi mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih, sama. Nah, itu. Apa footnote-nya? La yajuzu an naqula an huwa innahu dhamirun fasl. Li'annahu yaqbulu laysa ma'rifatin wala qaribin minha. Dibilangnya huwa enggak bisa dibilang dhamir munfasil, bukan. Li'anna yaqbalu laysa bi ma'rifatin wala qaribin minha. Karena sesungguhnya yaqbal itu bi ma'rifatin, bukan dengan ma'rifah, wala qaribin minhu. Pokoknya ya Allah menerima. Gitu saja. Wa ya'khudhu wal jumlah ma'tufatun ala yaqbal fi mahalli raf'in. Asqati, Allah menerima, mengambil dan menerima. Maf'ulun bih mansubun bil kasr. Wal makna yaqbalu shadaqat, yaitu ya'khudhu yaqbal. Maksudnya apa? Allah menerima sedekah tersebut dari orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah menerima zakat itu. Idza sadarat an khulusin niyah, ketika mereka mengeluarkan dengan niat yang ikhlas. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna shadaqata taqa'u fi yadillahi ta'ala qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Taqa, telah jatuh, atau dia jatuh di tangannya Allah
sebelum tangannya mereka sail, orang-orang yang meminta-minta. Maksudnya di sini jangan diartikan niatullah dalam posisi sebagaimana tangannya makhluk, maka itu batil. Maksudnya apa? Sebelum diberikan kepada para orang-orang yang berhak mendapatkannya, yaitu 8 asnaf, itu maksudnya ditanggungkan, dikelola dulu, yakni maksudnya apa? Dalam pengamanannya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu maksudnya. Wa anallaha wa anna al-atifah wal wawu atifah anna harfu tauqid wa nasbin. Allahu lafdzul jalalah isim dari anna mansub bil fathah. Huwa at-taubat dhamir munfasil fi mahali raf'in mubtada, at-tawwab khabar dari huwa huwa ya. Wal jumlah fi min huwa at-tawwab khabar dari anna wa anna wasmiha fi wa anna wasmu khabaru fi ta'wil masdar fi mahali nasbin ma'tuf ala as-sabiq, teratafkan dari yang sebelumnya. Ar-Rahim khabar sanin huwa marfu'un bidhammah wa yajuzu fi huwa yakunu faslan wa tawabu khabar dari anna, bisa juga dia menjadi fasal untuk posisi huwa, sedangkan tawab khabar dari anna, boleh juga seperti itu. Baik, kita coba pindah ke tafsirnya Imam At-Tabari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ta'wili qouli ta'ala وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق ومنهم آخرون اعترفوا بذنوبهم يقول أقروا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا يعني جل ثناه بالعمل الصالح الذي خلطوا بالعمل السيء اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منها. والآخر السيء هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج غازيا وتركهم الجهاد مع المسلمين. Dibilang ini, Imam At-Tabari memberikan secara ringkas, di antara orang-orang penduduk Madinah itu ada yang munafik, yang kemunafikannya amat sangat, maradu ala nifaq, yaitu berkelanjutan, maradu terus menerus, keterlaluan nifaq. Sedangkan di antara mereka, yakni penduduk Madinah, itu akharuna tarafu bidrobim. Aqarru bidrobim, mereka mengaku akan dosa mereka. Yaitu apa? Khalatu amalan salih, yakni jelasanu bil amal salih alladhi khalatu bil amal sayyi. Mereka mencampurkan amal soleh dengan amal buruk. Apa maksudnya? Mereka ngaku, mereka taubat, mereka benar-benar pengakuan terhadap apa yang mereka laksanakan. Apa itu? Di satu sisi mereka beramal soleh. Amal soleh ya macam-macam, ya sholat, ya zakat, ya macam-macam, bantu teman-teman dan sebagainya. Tapi mereka nggak mau perang. Nggak mau perang itu apa? Dicampuri dengan amal buruk. Sedangkan wal akharu as-sayyi, perbuatan yang buruk itu apa? Ai takhallufuhum an Rasulillah. Mereka takhalluf, tidak mau ikut membelakangi Rasulullah hina kharaja ghazian, ketika Rasul pergi keluar untuk berperang. Ghazian itu apa? Berperang. Wa tarkuhumul jihad mal muslimin, mereka meninggalkan jihad pada orang-orang muslim. Nah ini kasus ketika perang Tabuk. Jadi mereka ya amal soleh, ya macam-macam. Pas ketika di Madinah, ya mereka munafik. Terus mereka ngaku, aku nih ya Allah, ya Rasulullah, ngaku gini. Ya amal macam, tapi dicampuri dengan namanya amal buruk. Berupa apa? Enggak ngikut perang. Karena orang nggak ikut perang itu amal buruk. Kan gitu. Terus asallahu ayyatuba alaihim yaqulu la'allallaha ayyatuba alaihim wa ansa minallahi wajibun. Wa inna ma'nahu sayyatubullah alaihim. Maka dibilang asa untuk Allah. Asa di situ bukan semoga dalam posisi kita, tapi asa dibilangnya wajib, ini wajib. Asa itu sesuatu yang memang pasti di sisi Allah. Jadi Allah pasti akan ampunkan bagi mereka. Maka sayatubullah alaihim walakinnahu min kalamil Arab ala ma wasafat. Karena ini kalamnya orang Arab, maka ya sebagaimana wasafat, disifatkan. Tapi kalau asalnya yang melekat kepada Allah, itu artinya apa? Sesuatu yang pasti, bukan satu pengharapan. Tapi karena orang Arab yang mengharap, yang mengatakan min kalamil Arab ala man wasafat, maka ya pakainya asa. Jadi orang-orang Arab bilang,
ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka mencampur adukkan perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Amal baiknya ya ada, amal buruknya ya ada. Terus mereka taubat. Nah, kalau orang taubat, maka Allah akan ampunkan. Innallaha ghafurur rahim. Yaqulu innallaha du safhin afwin liman taba min dunubi. Allah tuh maha sangat safhin. Safhin itu apa? Lapang sekali. Wa'afin dan juga pemaafannya sangat-sangat luas. Wasatirun lahu alaihi ghafur. Maka semua posisi dosa-dosa itu Allah akan tutupkan. Rahim bi ayyu'adzibahu biha. Maka Allah sangat mengasihi untuk tanda kutip yang enggak akan mengadabnya, enggak. Waqad nazat hadhil ayah fil muta'arifina bi khatai fi'lihim fi takhallufim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarki mal jihad ma'ahu wal khuruj li ghazwi ar-Rum. Itu dibilang ini kejadian mereka-mereka yang pas ketika Rasul pulang dari perang memerangi kaum Rum, yaitu perang Tabuk, terus mereka ngaku, hina syakhasa ila Tabuk wa anna alladhi nazala dzalika fihim jama'atan wa atum Abu Lubabah. Di situ di sananya ada Abu Lubabah. Jadi gini, ini tuh ada cerita panjang sebenarnya, sangat panjang sekali, sampai 4 lembar. Mohon maaf, 4 halaman hadisnya tentang posisi taubat Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik itu ada kasus panjang lah itu ceritanya. Intinya dia nggak ikut perang dan sebagainya. Ada sekitar 80-an lebih, sekitar 83 sampai 89. Dibilang bid'ah itu yang ganjilnya saja, 80 lebihan. Al-qalu fi ta'wili qouli ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yaqulu ta'ala dzikru nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad khudh min amwali haula'i alladhina a'tarafu bidhunubihim fatabu minha. Wahai Rasulullah SAW, ambillah zakat mereka yang mereka telah taubat, yang mengaku akan dosa-dosa mereka. Apa? Shadaqatan tutahhiruhum min tanasi dunubihim, dari kotornya dosa-dosa mereka. Wa tuzakkihim biha, yaqulu wa tunammiha, akan menumbuh kembangkan, wa tarfa'uhum, dan mengangkat derajat mereka, an khasisi manazil ahlin nifaqi bihim, dari betapa rendahnya manazil, yaitu levelnya orang ahli nifak. Kalau orang udah mengeluarkan zakatnya, maka otomatis jiwanya suci, jiwanya bersih, hartanya akan tumbuh kembang dan diangkat derajat dari derajat yang hina menuju derajat yang lebih tinggi. Ila manazili ahlil ikhlas, kepada mereka levelnya orang-orang yang ikhlas. Wa salli alaihim yaqulu wad'u lahum bil maghfirah, doakanlah mereka dengan maghfirah, dengan ampunan, lidzunubihim, untuk dosa mereka, wastaghfir lahum minna, dan istighfarkanlah mereka, minna, untuk kami, dari kami. Inna salataka, sesungguhnya doamu itu, inna du'aka, sesungguhnya doa engkau wahai Rasul, istighfaraka, istighfar engkau, tumakninatun lahum, merupakan satu ketenangan, ketentraman bagi mereka. Bi'annallaha qad 'afa anhum wa qabila taubatahum wallahu sami'un alim. Sungguhnya Allah telah mengampuni mereka dan menerima taubat mereka. Dialah Allah Maha yang Sami'. Yaqulu Allahu sami'un li du'aika idza ta'awta lahum. Allah sangat mendengar apa yang kau doakan bagi mereka. Walau ghairi dzalika min kalami khalqihi, dan Allah juga mendengar semua kalam makhluknya. Maka kalau ngomong, bicara itu yang baik-baik, karena Allah pasti mendengarkan itu. Alimun bima tatlubu lahum bidu'aika, maha yang alim mengetahui apa yang kau panjatkan. Wa bighairi dzalika min umuri batin, semua yang Allah ketahui dari perkara hamba-hambanya. Jadi gini, institusi zakat itu adalah institusi yang memang dibentuk oleh pemerintah, yang mereka nanti akhirnya punya utilitas semakin tinggi. Semakin harta zakat ini dikelola dengan baik, profesional oleh pemerintah, dengan mereka yang memiliki ketangguhan, profesionalitas manajemennya, maka dia akan memerangi namanya kemiskinan. Nah, makanya membayar zakat harta, zakat mal itu ya kepada lembaga.
Kalau untuk posisi zakat tadi fitrah, ulama memberikan keterangan langsung dari tangannya. Karena Rasul pun melakukan seperti itu. Dipanggul, ditaruh di panggul, terus dilangsungkan ketok pintu depan satu-satu. Gitu memang. Itu yang memang yang paling utama. Kalau zakat harta ya langsung kan gitu. Harta itu langsung ke amil zakat kan gitu. Al-qawlu fi ta'bini qawli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Wa hadha khabar min Allah ta'ala dzikru akhbara bil mu'minin anna qubula taubati man taba minal munafiqin wa akhadha as-sadaqa min amwalihim idza a'taha laysa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna an-nabiyya Allah hina aba an yutliqa man rabata nafsahu bis-sawari minal mutakhallifina an ghazwi ma'ahu fa hina taraku qubula sadaqatihim ba'da an atlaqa Allahu anhum hina adina lahu fi dhalika innama fa'ala dhalika min ajli anna dhalika lam yakun ilayhi sallallahu alaihi wasallam wa anna dhalika ila Allah ta'ala ذكر أن دون محمد وأنا محمدا إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر الله فقال جل ثناؤه ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد مع المؤمنين الموثقون أنفسهم بالسواري القائل لا نطلق أنفسنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقون السائلون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صدقات أموالهم أنا ذلك ليس إلى محمد وأنا ذلك إلى الله وأن الله هو الذي يقبل توبة من تاب من عبادي أن يردها ويأخذ صدقة من تصدق منه أن يردها عليه دون محمد ويوجهنا توبتهم وصدقتهم إلى الله ويصدقوا بذلك قصد ويقصدوا بذلك قصد وجه دون محمد وغيره ويخلصوه بصدقاتهم ويعلمون الله هو التواب الرحيم يقول المراجع لعبيده sampai hari gini lah. Simpelnya gini. Jadi ya ini namanya sahabat ya aneh-aneh. Ya macam-macam lah gitu. Apa mereka nggak tahu bahwa Allah tuh menerima taubat dari hambanya. Masih gini. Setelah pulang dari perang Tabuk, itu kan kita sebut tadi kurang lebih ada 80-an orang. 83 sampai 89. Itu tuh mereka datang ke hadapan Rasul. Di antara orang munafik itu sumpah, yahlifuna billah, sumpah. Ada sumpah yang bohong, ada yang mereka benar, yang mutakhalifin yang benar. Nah, di antaranya ada orang munafik lah. Terus ada orang-orang yang memang merasa sangat-sangat menyesal taubat, itu apa? Ngikat diri mereka di sawari, di tiang-tiang masjid Nabawi. Dia ngikat diri. Lucu, ngikat diri. Sampai terus mereka mengeluarkan sedekah mereka. Ya Rasul tuh bertindak atas dasar wahyu. Kalau enggak wahyu ya enggak. Misalnya ya ini kan keputusan agama, ya wahyu kan. Akhirnya Rasul enggak terima zakat mereka, juga melepaskan mereka. Terus akhirnya sampai nunggu ketentuan yang itu datang dari Allah. Ketika datang dari Allah jelas, maka ya nanti Nabi akan yutlikuha, akan melepaskan mereka, tali mereka. Dilepaskan talinya. Nah ini kan. Karena mereka ngikat kan. Setelah itu ya Allah akan terima namanya zakat dari mereka. Dan dari zakat ini maka akan membersihkan dari apa-apa yang mereka menifakkan. Maka menjadi manusia ikhlas. Jadi mereka yang benar-benar dibebaskan Allah dari sifat kemunafikan dan sebagainya. Nah, diterima taubatnya oleh Allah SWT. Al-maraji'u libadi ila al-afwi anhum idza raja'u ila taati. Kalau taat ya akan Allah terima, betul. Ar-rahim wa bihim idza hum anabu ila ridahu min iqabihi. Jadi karena ada kisah nih, Sa'ad bin Malik juga ada di sini ceritanya. Cukup panjang. Jadi ceritakan macam-macam pas ketika perang Tabuk. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ringkas Al-Wajiz dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah. Dan kelompok lain penduduk Madinah itu
mundur untuk berjihad tanpa udzur dan mengakui kemaksiatan mereka dan mencampur dengan amal soleh mereka, yaitu mengerjakan syariat Islam bersama amal buruk, yaitu mundur dari perang Tabuk. Kemudian mereka bertaubat dari perbuatan ini. Barangkali Allah menerima taubat mereka, maka mereka itu dimaafkan Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan Maha Penyayang bagi orang-orang yang berbuat baik dan menyerahkan diri. Ayat ini turun terkait dengan Abi Lubabah bin Abdul Munzir dan 5 orang bersamanya. Mereka mengingatkan diri pada tiang-tiang masjid sampai Rasulullah melepaskan dan memaafkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Lalu Nabi SAW melepaskan dan memaafkan mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, inilah harta-harta kami. Percayalah kepada kami dan mohonkanlah ampun untuk kami." Lalu Nabi berkata, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian sedikit pun." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat 103. "Wahai Nabi, ambillah sebagian harta-harta orang-orang muslim sebagai sedekah wajib yang menjadi sebab penghapus dosa mereka dan mendorong mereka untuk berbuat kebaikan. Maka doakanlah dan mintalah ampunan bagi mereka. Sesungguhnya doa dan permohonan ampunmu itu akan menjadi sebab keteguhan hati mereka. Allah itu Maha mendengar pengakuan mereka dan doamu itu untuk mereka." Ayat tersebut bukan menunjukkan sebab khusus, melainkan umum bagi seluruh harta dan seluruh manusia, karena ungkapannya mengikuti lafaz yang umum, bukan lafaz yang khusus. Apakah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang mukmin itu tahu bahwa Allah menerima taubat yang benar dari hambanya yang mau bertobat? Karena ketidakbutuhan Allah dari ketaatan dan pengabdiannya terhadap kemaksiatan, dan Allah menerima sedekah mereka dan melipat gandakan pahalanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha Penyayang bagi hamba yang bertaubat. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi 3 ayat dari surat At-Taubah 102, 103, 104, 102, 103, dan 104. Silakan mentadaburi dari 3 ayat ini. Silakan Pak Nana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, zakat fitrah, Ustaz. Itu di tempat saya itu berapa kali. Ya, mohon maaf, eyal-eyalan lah. Artinya, kalau panitianya si A, harus beras. Saya tidak terima uang. Tapi kalau panitianya si B, boleh nih kalau mau uang nih berasnya beli dulu. Nah, ini suka itu terjadilah hampir tiap tahun itu. Terus juga zakat fitrah ini kan kalau memang utamanya katanya langsung. Tapi kalau sekarang kan mungkin ada khawatir penumpukan Ustaz ya. Karena mungkin misalnya kan yang mohon maaf yang fakir atau miskinnya banyak, takutnya yang ada yang kebagian banyak, ada yang enggak, sehingga diambil lah. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat mal. Kalau kita misalnya menjual sesuatu melebihi nisab, tapi kan belum haul ya. Apa itu kalau kita keluarkan itu masuknya sedekah saja, bukan zakat. Terus yang terakhir, zakat mal ini mungkin kalau kasus Pak Ustadz ya, misalnya ada yang mendesak, misalnya entah tetangga atau saudara yang sangat membutuhkan, ya kita mungkin bisa ke situ Pak. Jadi tidak ke lembaga resmi. Mohon pencerahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang diskusi terkait tentang zakat fitrah ya. Boleh beras atau uang. Kejadian ini tuh terjadi di zaman era tabi'in, terus tabi'in. Yaitu zamannya Umar bin Abdul Aziz, cucunya dari jalur Umar bin Khattab. Cucu itu maksudnya bukan cucu langsung, tapi ya jalurnya itu dari era tabi'in. Nah terus akhirnya pendapat ini diambillah oleh Imam Abu Hanifah tentang bayar dengan uang. Karena hadisnya disebutkan gembirakanlah atau bahagiakanlah orang-orang miskin di hari ini, maka analisa secara logisnya gampang. Orang bahagia ketika itu ya diantaranya dengan namanya uang. Sudah selesai. Analisanya simpel itu.
Kalau pertanyaannya apakah Rasul pernah bayar dengan posisi uang? Ya enggak. Tapi ijtihad yang berlaku karena ada hadis yang muncul seperti itu, muncullah namanya uang. Di antara ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, yang paling getol mazhab Syafi'i menyatakan yang bayar dengan selain makanan pokok di tempat itu maka menyatakan batal. Nyowes, itu kan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ketika nanti ditanya dalam artian apa? Terus kalau yang bayar pakai uang gimana? Ya makanya ngikut tarokhus pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka selesai. Lah ini makanya perlu keluasan ilmu. Maka perlu keluasan muqarnatul madzahib, yaitu pertimbangan antar satu dengan yang lain. Ya wes, karena zamannya sekarang ini kalau misalkan di kampung ya tentunya lebih banyak makanan pokok. Makanan pokok. Lah makan pokok kalau misalkan kita ngikutin zaman Rasul ya gandum, kurma. Hari ini gandum kurma ya makanannya sopo. Ya bukan makanan orang Indonesia. Makanan Indonesia ya beras, ya jagung, ya sagu, ya itu dikeluarkan. Nah terus akhirnya itu dikiaskan kepada uang. Lah uang ini gimana? Dan ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ya kita nggak bisa nolak. Dalam artian ini batil ya. Kalau batil kan posisinya ya nggak sah. Makanya di sini ada keluasan dalam pembayaran baik posisi beras atau uang. Ada dalam beberapa masjid Syafi'iyah itu, Salafiyah Syafi'iyah itu caranya apa? Jual beli transaksi di luar masjid. Lucu di kampung itu lucu. Di luar masjid itu jual beli beras dulu. Habis itu berasnya dibayarkan zakat. Terus balik lagi nanti muter lagi. Jadi lucu. Ya gimana? Ya gitulah, ngakal-ngakali. Ya gimana? Tapi intinya bayarnya dengan beras. Padahal nanti pas pembagiannya pakai uang juga. Jadi itu hal yang normal. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan sampai malah menjadi ribut. Kalau orang yang posisi insya Allah pengetahuan ilmu fikihnya lebih luas, dia akan lebih nyaman untuk menghadapi dua hal ini. Ya pakai beras ya sah, uang yang sah. Ya nggak sah atau apa? Ya nggak bayar. Nah nggak bayar kok sah gimana kan gitu. Tapi tata caranya sering salah. Salahnya apa? Kalau uang pakai takarannya Mbah Hanifah, jangan takarannya Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i ada dua pendapat sebenarnya dalam takaran. 2,5, 2,7 sampai 8. Madzhabnya Imam Abu Hanifah itu takarannya sampai 3 kilo. 2,9 something atau beberapa 3 kilo. Jadi kalau membayar uang pakai yang 3 kilo. Jangan yang 2,5 atau 2,7. Repot. Misalkan bayar uangnya. Makanya selalu saya lihat dalam beberapa keputusan MUI atau Basnas ya bukan MUI, Basnas itu selalu menebihkan. Dia nggak ngepres tuh. Selalu dipakai apa? Karena madzhab Hanafi itu dia 3 kiloan. Makanya pakainya 3 kilo. Contoh ya, kalau di Kota Bogor itu kemarin kalau salah 45 bayarnya. Padahal kan kalau kita hitung kalau pakai takarannya Syafi'i 2,5 kilo. Sekilonya paling berapa kan gitu, 15.000. Tapi dia ternyata sampai 45.000. Itu gimana? Itu sebenarnya ingin ngepaskan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya gitu. Karena seperti itu wallahu a'lam. Yang kedua, tentang posisi zakat zakat fitrah hari ini. Datang ke amil atau panitia zakat dan dikoordinir itu lebih utama dibandingkan dengan posisi manggul langsung dibayarkan. Ya kan ini kan kesunahan. Nah, makanya di sini muncul nama ijtihadiyah. Cara pandang ulama melihat kondisi itu. Kalau dulu orang miskin itu bisa diidentifikasi. Orang sekarang miskin itu agak sulit identifikasinya. Saking banyaknya orang terus macam-macam. Akhirnya ya sulit. Maka kalau seperti itu, pendapat ulama kontemporer lebih berhati-hati untuk apa? Biar tidak tumpang tindih, yang miskin sana, yang orang miskin sana dapat, yang sini nggak dapat. Akhirnya RT RW berkoordinasi dengan masjid. Biar apa? Dia tidak tumpang tindih. Yang sini dapat double, yang sana nggak dapat. Nah, itu kan bahaya. Makanya sekarang hari ini ya terjadi pergeseran dalam artian pergeseran yang lebih baik. Gitu ada koordinasi, bedakan amil dengan panitia zakat. Kalau amil resmi ditunjuk oleh pemerintah, kalau cuma panitia zakat itu posisinya panitia saja ditunjuk oleh panitia gitu, RT RW atau apa itu panitia, bukan amil. Nah, mereka posisinya tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi dapatnya apa? Ujroh misli. Ujroh itu apa? Upah semisal orang kerja sehari seperti itu, kan gitu. Wallahu a'lam. Terus yang terakhir,
Kalau posisi belum sampai haul sama nisab, apakah ini kenanya zakat? Ya enggak, namanya sedekah. Karena enggak nyampe haul, enggak nyampe nisab. Karena zakat itu ketentuan yang sudah pasti. Yo ada haulnya, berlalu dalam setahun, yo nisab kadarnya 85 gram emas. Itu sebagai simpelnya. Kalau yang lain nanti ada keterangan yang lebih jelas. Yang terakhir, zakat mal diberikan kepada tetangga, kepada saudara kita yang lebih membutuhkan. Tanya dulu, identifikasi dulu apakah saudara kita ini miskin atau bukan. Kalau saudara kita miskin, maka jangan pakai zakat mal. Pakainya apa? Sodakoh diri kita. Zakat malnya keluarkan. Jangan kepada saudara kita. Enggak usah. Kok pelit banget sih ngasih saudara pakai zakat? Saya termasuk kategori yang enggak suka. Ada orang ngeluarin zakatnya ke saudara. Pelitnya minta ampun nih orang. Enggak. Saudara itu jangan pakai zakat. Pakai sodakoh. Benar-benar dirangkul. Ayo, apa yang perlukan? Sodakoh. Zakatnya keluarkan ke orang lain. Melit yuk minta ampun. Enggak. Biarpun ada yang berpandangan, boleh nggak? Ya boleh kalau 8 asnaf. Tapi kalau saya, mbok ya mesake. Mesake itu apa ya? Ya mesake lah. Mosok saudara kandung, kakak, adik nggak bisa makan, terus kasih zakat. Ya enggak. Ya muliakan betul dengan sedekah. Jangan pakai zakat. Zakat boleh memang, tapi tidaklah selayaknya untuk diberikan. Gitu. Tapi kalau misalkan ada berpendapat, memang ada. Tapi termasuk kategori mungkin saya yang terasa nggak nyaman. Masuk saudara dikasih zakat, enggak lah. Saudara tuh kasih sedekah kita. Zakat tuh kasih yang lain, kasihkan ke lembaga amal zakat biar ada dampak-dampak yang signifikan kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pak Burhanuddin Badruzzaman, ada yang sampaikan? Terus Bu Popi, silakan. Enggak ada. Oh ya, Bu Popi, silakan Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang pertama tentang zakat dari harta warisnya. Ini saya mungkin gambarannya seperti ini. Ada A, seorang bapak yang meninggalkan harta waris pada B. Tapi oleh B ini tidak diterima dan diberikan pada anak-anaknya, C misalnya begitu. Nah, pada saat menerima zakat fitrah, waris itu, B ini sudah mengeluarkan sebagai zakat fitrahnya karena memang sudah memenuhi ukurannya. Terus pada saat diberikan kepada C, apakah C itu juga harus mengeluarkan zakatnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mohon maaf agak menyimpang ya. Saya pernah dengar bahwa kalau orang itu membaca Quran cepat-cepat atau menghafalkan Quran itu ingin cepat-cepat, itu termasuk pada perbuatan setan. Tapi saya tidak tahu dasarnya itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang zakat harta waris. Tentang harta waris ini ketika belum dibagikan maka nggak wajib bayar zakat, nggak, karena masih dalam sengketa. Sedangkan zakat itu harus milik penuh, milkut tam itu milik penuh. Saya contoh nih, ada satu keluarga, bapaknya meninggal dunia, meninggalkan satu istri dengan 3 anak misalkan. Istrinya sama anak-anaknya belum membagikannya. Nah ini kesalahan yang sering terjadi. Ibu masih ada, jangan dibagikan dulu lah. Biye. Yo secepatnya, 1 bulan sudah meninggal langsung bagi. Biarpun ibunya masih tinggal di rumah itu, tetap bagi dulu. Biar nanti jelas yang bayar zakatnya sopo, ininya sopo, kan gitu. Kalau masih dalam sengketa, maka tidak menjadi ketentuan siapa yang bayar zakat. Tadi kasusnya misalnya ada orang yang meninggal, terus bapak A, bapak B nggak menerima. Terus tahu-tahu udah mengeluarkan zakatnya. Bukan zakat fitrah saya kira. Zakat mal tadi yang maksud mungkin yang B itu mengeluarkannya. Ya, Misalkan contoh, zakat apa Pak? Bu? Ya, zakat mal. Zakat mal. Saya zakat mal. Mungkin tambahannya begini ya. Yang B, putranya tadi itu langsung memberikan kepada yang C begitu. Tapi yang mengeluarkan zakatnya itu B. Dan itu sudah menjadi hak miliknya gitu. Yang C ini siapanya, Bu? Yang C ini putranya B. Jadi A itu yang kakeknya begitu, terus B itu anaknya, C itu cucunya. A memberikan pada B, tapi B tidak mau menerima, diberikan langsung pada C.
Tapi yang B ini yang mengeluarkan zakatnya. Apakah C ini juga masih harus mengeluarkan zakatnya? Ya sekarang saya tanya, C balik atau enggak? Balik. Ya balik ya wajib C, B gak usah. Ngapain kurang kerjaan? Oh, iya. Balik kok. Saya kira tadi nggak balik, masih anak kecil. Balik enggak yang C-nya? Balik, ya. Ya balik yang bayar C. Iya. Karena gini, masalahnya nanti kalau bapaknya yang B ini mati, C nggak tahu bayar zakatnya. Repot. Enggak. Jangan diubah ini. Ya C yang bayar karena udah dikasihkan ke C. C-nya udah balik, udah tahu macam-macam. Biar dia tahu juga bayar. Bukan malah yang B. Beda kasus kalau misalkan tadi dari bapak A belum mengeluarkan zakatnya, maka B ngeluarin dulu boleh. Nah kalau udah kasihkan ke C anaknya udah balik, yang bayar yang C, jangan B. Karena sudah bukan milik tam, bukan miliknya. Kalau miliknya jadi C ya C yang bayar. Biar tahu nanti gini. Seketika nanti pas mohon maaf B meninggal bapak ini, si C nggak tahu cara bayarnya berapa macam-macamnya. Oh repot nanti. Ya harus tahu. Le, D, bayar zakatmu ya. Tanah ini gini-gini bayar. Nggih Pak, bayar. Gitu. Gitu. Malah nanti jangan, nanti tak bayar kayak dulu. Lah, kalau mau B mendidik ke C gampang. Le, tak kasih uangnya ini yo, kau bayar. Lah gitu. Itu boleh. Tapi yang tetap yang bayar si C, jangan si B. Karena miliknya, utuhnya, itu sudah di posisi si C. Gitu sih. Kalau posisi ngelihat karena milik penuhnya punya siapa. Kalau bukan milik penuhnya ya nggak bisa bayarin zakatnya. Nggak bisa. Tak bayarin dulu ya, Le. Nggak bisa gitu. Kurang seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita. Silakan, barangkali ada yang disampaikan Pak Yahya. Pak. Ya, silakan Pak Yahya. Yang kedua Saya belum. ingin nanya mengenai Pak Ustaz, itu wasolli alaihim, doa untuk mereka. Nah sekarang ini banyak orang yang bayar zakat Pak lewat rekening, tidak tahu siapa gitu Pak. Bagaimana teknis doanya bagi mereka Pak? Makasih Pak. Baik ya. Oh ya, ini ada satu lagi Bu Popi belum ya. Baca Quran cepat-cepat termasuk perbuatan setan. Saya juga nggak tahu itu dalil dari mana. Baca Quran cepat-cepat dari setan nggak tahu. Yang ada dalam Quran yang saya ketahui, karena saya juga nggak tahu banyaknya sebagaimana apa. Kasusnya Rasulullah SAW, beliau dapat wahyu, terus cepat baca-bacanya. Makanya disebutkan yang di surat Al-Qiyamah, disebutkan di situ kan, apa namanya, keterangannya tuh, ada keterangannya di situ di belakang situ. Ya. Apa namanya, lupa sekarang. Fattabi' Qur'ana. Fidza qara'na fattabi' Qur'ana. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Nah, itu. Nah, jadi gini, Rasul itu saking semangatnya, antusiasnya, pas seketika dapat wahyu, itu pengen cepat untuk ngafal, pengen cepat untuk bisa. Makanya ditegur oleh Allah SWT melalui ayat tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kau gerakkan lisanmu untuk bergesa-gesa menyebutkan ayat-ayat firman-Nya Allah. Nggak, jangan. Maka faida qara'nahu fattabi' Qur'anah, ketika engkau mendapatkan wahyu ini, ikutilah bacaan tersebut. Fattabi' Qur'anah. Nah, itu maksudnya dengan secara tartil. Nah, kalau tadi yang baca Quran secara cepat perbuatan setan, mungkin al-ajalahnya, bukan perbuatan bacanya. Kalau al-ajalah itu minasyaitan, betul. Yaitu tergesa-gesa, terburu-buru, itu perbuatan setan. Hadisnya umum. Tapi kalau membaca Quran, secara tajwid tartilnya baik, maka bukan perbuatan setan. Itu ada namanya kaidah orang baca namanya hadar. Jadi orang baca kan ada posisi 3. Ada tartil, ada mujawwad, ada namanya hadar. Hadar itu yang cepat. Hadar cepat tapi tetap menjaga muro'ah terhadap tajwidnya, terhadap panjang pendeknya. Itu ada. Jadi ya bukan berarti yang cepat-cepat, yang tidak, yang posisi mungkin yang termasuk kategori perbuatan setan itu yang cepat-cepat dan dia tidak muro'ah menjaga tajwid makhrajnya. Itu gitu mungkin. Tapi kalau misalkan ada dalil perbuatan dari setan, wallahu a'lam. Mungkin yang ajalahnya hadis yang umum.
al-ajalatu minasyaitan, itu ada memang ada ya, ketergesa-gesaan dalam semua perkara itu adalah perkaranya datang dari syaitan. Yang terakhir dari Pak Yahya, sekarang melalui rekening itu bagaimana? Biasanya doanya nanti doa jamaah, Pak. Doa jamaah tuh gini. Biasanya kalau lembaga amil zakat, misalkan Baznas, dompet duafa, rumah zakat atau yang lain-lainnya, itu ada yang memang lembaga amil zakat atau Laznas atau Baznas. Doanya nanti doa gabungan. Tiap bulan mereka akan doakan langsung. Wassalli alaihim. Jadi ketika rekening itu masuk, SOP-nya si adminnya itu langsung doakan. Jazakallahu fima atau dan sebagainya. Terus atau nanti bulanan mereka akan doa bersama untuk yang bayar zakat itu. Itu teknisnya yang berlaku, yang kami ketahui di lembaga amil zakat secara global, secara nasional, kurang lebihnya seperti itu. Kurang seperti itu, wallahu a'lam. Iya, makasih Ustaz. Baik, Sama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita. Marilah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, dan kita mohon kebaikan dunia dan di akhirat serta kita mohon kafarat dari Allah Subhanahu wa taala apabila kekurangan kesalahan dalam majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf semuanya.